Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan beberapa soal terkait materi Mann Whitney dan Spearman. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Tri Ajeng Misyafaah, NIM 061, dan teman saya ada Mega Amelia, NIM 013, Sakinah Priyandi, NIM 028, dan Fiorentika, NIM 044. Untuk selanjutnya, yaitu membahas soal 1 dan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal yang pertama yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja wiraniaga yang mendapat pelatihan dan wiraniaga yang tidak mendapat pelatihan dalam menjual suatu produk baru dari perusahaan PT Merapi Utama Pharma. Penelitian ini mencakup pengukuran kinerja 17 orang wiraniaga yang terdiri dari 10 wiraniaga tanpa pelatihan dan 7 wiraniaga dengan pelatihan sebelum menjual produk baru tersebut. Kinerja yang diukur adalah hasil penjualan selama 1 bulan setelah dilaksanakannya pelatihan. Diperoleh data dari perusahaan PT Merapi Utama Pharma berupa data volume penjualan setiap wiraniaga yang sudah mengikuti pelatihan dan belum mengikuti pelatihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tabel yang berisi 10 data, di mana tabel tersebut merupakan tabel dari kelompok 1 atau wiraniaga tanpa pelatihan. Untuk tabel yang kedua, yang terdiri dari 7 data, itu berasal dari kelompok 2 wiraniaga dengan pelatihan. Next. Penyelesaian untuk yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan gambar output Minitab, dapat diketahui bahwa data kelompok wiraniaga tanpa pelatihan dan data kelompok wiraniaga dengan pelatihan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu dilakukannya uji Mann Whitney. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Untuk H0, tidak ada perbedaan kinerja penjualan antara kelompok wiraniaga yang tidak mendapatkan pelatihan dengan kelompok wiraniaga yang mendapat pelatihan. H1, terdapat perbedaan kinerja penjualan antara kelompok wiraniaga yang tidak mendapatkan pelatihan dengan kelompok wiraniaga yang mendapat pelatihan. Untuk langkah kedua, penentuan taraf signifikan, di mana kelompok kami menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dan langkah ketiga yaitu darah kritis. H0 ditolak jika nilai Z hitung kurang dari min Z 0,025 atau Z hitung lebih besar dari Z 0,25 atau Z hitung kurang dari min 1,96 atau Z hitung lebih besar dari 1,96. Dan untuk p-value kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya, untuk langkah keempat yaitu statistik uji. Langkah yang pertama, kita meranking dari kedua kelompok tersebut. Nah, seperti pada tabel, untuk ranking pertama diperoleh dari kelompok tanpa pelatihan dengan jumlah penjualan 14 paket dan didapatkan poin 7. Nah, ini kita meranking dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan jumlah penjualan. Untuk poin sebesar 7 ini diperoleh dari, untuk baris pertama kan tadi ranking pertama dari kelompok tanpa pelatihan. Nah, untuk penentuan poinnya, kita melihat dari baris pertama berapa jumlah kelompok wiraniaga dengan pelatihan dan didapat 7 kelompok wiraniaga dengan pelatihan. Dan untuk rank kedua diperoleh kelompok dengan pelatihan, jumlah penjualannya 16 paket dan didapat poin 9. Dan poin 9 sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita melihat untuk di bawah berdasarkan baris kedua, di bawah baris kedua itu berapa banyak kelompok tanpa wiraniaga tanpa pelatihan sampai pada rank ke-17 yang didapat kelompok dengan pelatihan, jumlah penjualan 35 paket dan poin 0.
karena untuk di bawahnya kelompok dengan pelatihan pada ranking 17 tidak ada kelompok tanpa pelatihan, maka poin diisi 0. Next. Selanjutnya yaitu menghitung statistik uji menggunakan uji U. Untuk U1 atau U pada kelompok pertama, kelompok tanpa pelatihan, diperoleh nilai sebesar 54 dan U2 diperoleh nilai sebesar 16. Maka nilai U sama dengan minimum dari U1 dan U2 yaitu 16. Selanjutnya menghitung nilai Z dengan rumus Z sama dengan U min N1 kali N2 per 2 dibagi akar N1 kali N2 dikali N1 plus N2 plus 1 per 12. Dan diperoleh nilai Z hitung sama dengan min 1,85. Jika menggunakan p-value, maka digunakan p-value sama dengan probabilitas Z kurang dari sama dengan min 1,85 ditambah probabilitas Z lebih dari sama dengan 1,85 dan diperoleh nilai p-value sebesar 0,0644. Next. Untuk langkah keempat yaitu keputusan. Karena nilai Z hitung yang didapat atau nilai p-value berada di luar daerah kritis, maka keputusan yang kita ambil yaitu H0 diterima. Dan langkah kelima, kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu kinerja penjualan kelompok wiraniaga yang tidak mendapat pelatihan tidak berbeda dengan kinerja penjualan kelompok wiraniaga yang mendapat pelatihan. Lalu masuk ke soal kedua. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai UAS Statistika 2 antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Berikut adalah nilai UAS Statistika 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Yang pertama, tabel pertama ada nilai Statistika 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan tabel kedua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Next. Lalu ada penyelesaian dari soal sendiri. Yang pertama dilakukan uji normalitas. Dilihat pada gambar di samping bahwa nilai UAS Statistika 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi berdistribusi normal, sedangkan untuk Fakultas Ilmu Komputer tidak berdistribusi normal. Namun karena uji Mann Whitney ini tidak ada syarat bahwa dia harus berdistribusi normal, maka uji Mann Whitney bisa tetap dilakukan. Lalu yang selanjutnya menentukan hipotesis. Handolnya sendiri adalah tidak terdapat perbedaan nilai UAS Statistika 2 antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. H1-nya terdapat perbedaan nilai UAS Statistika 2 antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Tara signifikannya sendiri, alfanya 5% atau 0,05. Dengan daerah kritis, Handol ditolak jika Z hitung kurang dari min Z 0,025 atau Z lebih dari Z 0,025 atau Z hitung kurang dari min 1,96 atau Z hitung lebih dari 1,96 dengan p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya ada statistik uji. Yang pertama kita menggabungkan data dari Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan di ranking berdasarkan dari nilai terkecil ke terbesar. Yang ranking pertama sendiri ada dari Fakultas Ilmu Komputer dengan nilai 25 dan memiliki poin 10. Poin 10 ini sendiri mengindikasikan bahwa ada berapa data dari Fakultas Ekonomi yang ada di bawah ranking 1. Yaitu ada 10 data, dan data selanjutnya didapatkan dengan cara yang sama sampai data terakhir ranking 20 dengan nilai 100 dari Fakultas Ekonomi dengan poin 0 karena tidak ada lagi data dari Fakultas Ilmu Komputer yang di bawah ranking ini. Next. Selanjutnya menggunakan statistik uji U. Di sini didapatkan U dari Fakultas Ekonomi sebanyak 37 dan U dari Fakultas Ilmu Komputer sebanyak 60. Karena yang digunakan adalah U yang minimal, jadi yang dipilih untuk nilai U-nya adalah 37. Selanjutnya dimasukkan ke Z hitungnya
dengan rumus U dikurangi N1 kali N2 dibagi 2 dibagi akar N1 kali N2 dalam kurang N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Dan nilai Z sendiri didapatkan min 0,98. Selanjutnya dengan menggunakan p-value bisa dicari dengan menghitung probabilitas Z kurang dari sama dengan min 0,98 ditambah probabilitas Z lebih dari sama dengan 0,98. Jadi dapat nilai p-value-nya 0,327. Lalu didapat keputusan H0-nya diterima karena nilai Z atau p-value tidak berada pada daerah kritis. Karena H0 diterima, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai UAS Statistika 2 antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Untuk selanjutnya ada soal ketiga, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan kualitas manajemen antara bank yang dianggap favorit oleh masyarakat dan bank yang tidak dianggap favorit oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan 12 sampel bank yang dianggap tidak favorit dan 15 sampel bank yang dianggap favorit oleh masyarakat. Selanjutnya, kedua kelompok bank tersebut diukur kualitas manajemennya dengan menggunakan sebuah instrumen yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan. Skor penilaian tertinggi adalah 40 dan terendah adalah 0. Nah, dari hal tersebut, kami ingin membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang tidak favorit dan bank favorit, menggunakan alfa 0,05. Untuk data ini, untuk kelompok A yang dimaksudkan adalah yaitu bank yang tidak dianggap favorit oleh masyarakat, dan untuk kelompok B yaitu bank yang dianggap favorit oleh masyarakat. Untuk penyelesaian yang pertama kami uji normalitas menggunakan aplikasi Minitab dan didapatkan untuk data hasil dari bank tidak favorit dan bank favorit yaitu data berdistribusi normal. Maka selanjutnya kami bisa melanjutkan untuk pengujian menggunakan Man-Whitney. Untuk yang pertama, kami melakukan hipotesis, yaitu hipotesis 0, tidak ada perbedaan kualitas manajemen antara bank tidak favorit dan bank favorit. Hipotesis alternatif, yaitu ada perbedaan kualitas manajemen antara bank tidak favorit dan favorit. Kami menggunakan alfa 0,05 dan daerah kritisnya diperoleh H0 ditolak jika Z hitung kurang dari minus Z tabel 0,025 atau Z lebih besar dari Z tabel 0,025. Didapatkan dari hasil tabel yaitu Z hitung kurang dari minus 1,96 atau Z lebih besar dari 1,96. Dan apabila p-value kurang dari sama dengan 0,05. Dari hasil ini, kami mengurutkan ranking dari nilai terbawah sampai tertinggi. Berikut ada 27 data. Untuk ranking yang pertama, yaitu ada nilai 10 di ranking pertama, dan ranking kedua ada nilai 10 juga. Maka untuk itu kami mentotal 1 ditambah 2, kemudian dibagi 2 oleh data 10 tersebut. Untuk poinnya yaitu di bawah data tidak favorit, itu terdapat 15 data favorit, bank favorit. Makanya poinnya yaitu 15. Statistik uji menggunakan uji U. Untuk UA, A yaitu di sini bank tidak favorit. Dan tadi diperoleh 15 poin dikali 12 itu yaitu total dari sampel bank tidak favorit. Untuk UB yaitu bank favorit itu 0, maka diperoleh nilai U sama dengan minimal dari nilai UA dan UB yaitu 0. Kemudian perhitungan Z sama dengan U minus, ini mohon maaf maksudnya NA dikali NB per 2 per akar NA dikali N2 dikali NA ditambah N2 plus 1 per 12. Diperoleh hasilnya yaitu minus 4,39. Selanjutnya perhitungan p-value didapatkan probabilitas dari Z kurang dari sama dengan minus 4,39 ditambah probabilitas Z lebih besar dari 4,39. Probabilitas dari Z kurang dari minus 4,39
0,39 diperoleh yaitu 0,00057 ditambah 1 minus 0,999 dan hasil dari p-value-nya yaitu 0,0000157. Untuk keputusannya yaitu H0 ditolak karena nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau berada di dalam daerah kritis. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kualitas manajemen antara bank yang tidak favorit dan favorit. Selanjutnya dilakukan uji satu arah untuk mengetahui apakah bank favorit lebih baik dibandingkan bank tidak favorit. Maka hipotesisnya, hipotesis 0 yaitu kualitas manajemen bank yang tidak favorit lebih baik daripada bank favorit. Untuk hipotesis alternatif yaitu kualitas manajemen bank yang tidak favorit lebih buruk daripada bank favorit. Kami menggunakan alfa 0,05 dan daerah kritis diperoleh yaitu Z H0 ditolak apabila Z hitung kurang dari Z tabel. Z tabel diperoleh 1,64 dan p-value kurang dari sama dengan 0,05. Untuk statistik uji U, yaitu dapatkan UA 180 dan UB-nya 0. Diperoleh nilai U yaitu 0 dan Z hitung yaitu minus 4,39. Untuk p-value didapatkan yaitu probabilitas Z kurang dari sama dengan minus 4,39. Dapatkan hasilnya yaitu 0,000057. Untuk keputusannya, yaitu H0 ditolak karena nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05 atau berada dalam daerah kritis. Untuk kesimpulannya, kualitas manajemen bank yang tidak favorit itu lebih buruk daripada bank favorit atau dapat dikatakan bahwa bank favorit memiliki kualitas manajemen yang lebih baik dibandingkan bank tidak favorit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah studi kasus mengenai uji Rank-Sperman. 2 orang pakar atau ahli diminta memberikan peringkat kinerja pada 10 bank di Indonesia. Peringkat diberikan mulai dari bank terbaik dengan peringkat 1, sedangkan bank yang terburuk diberi peringkat 10. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah ada korelasi antara peringkat yang diberikan oleh kedua pakar. Next. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Untuk H0, yaitu tidak terdapat korelasi antara peringkat yang diberikan oleh kedua pakar, dan H1 terdapat korelasi antara peringkat yang diberikan oleh kedua pakar dengan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya adalah daerah kritis, yaitu H0 ditolak jika nilai Z hitung kurang dari min Z 0,025 yaitu min 1,96 atau Z hitung lebih dari Z 0,025 atau 1,96. Atau jika menggunakan p-value yaitu p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Berikut adalah data ranking dari pakar 1 dan ranking pada pakar 2 dengan masing-masing bank. Lalu kita hitung selisih antara kedua ranking tersebut pada kolom DI, dan selanjutnya kuadratkan nilai selisih pada masing-masing bank, lalu letakkan pada kolom DI kuadrat. Lalu didapatkan jumlah DI kuadrat sama dengan 55. Selanjutnya dalam menentukan nilai Rank-Sperman-nya dengan rumus 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1, yaitu didapatkan hasil sebesar 0,667. Selanjutnya menggunakan pendekatan distribusi normal dengan min Rank-Sperman sama dengan 0 dan simpangan baku Rank-Sperman sama dengan akar dari 1 per N-1, yaitu didapatkan hasil simpangan bakunya sebesar 0,33. Lalu kita hitung nilai Z-nya, yaitu dengan rumus Rank-Sperman diambil min dari Rank-Sperman per simpangan baku dari Rank-Sperman tersebut, didapatkan hasil sebesar 2,021. Selanjutnya, untuk menggunakan p-value, yaitu dengan rumus probabilitas dari Z kurang dari sama dengan min 2,021 ditambah probabilitas dari Z lebih dari sama dengan 2,021
didapatkan hasil sebesar 0,0434. Lalu kita ambil keputusan yaitu tolak H0 karena nilai Z atau p-value berada pada daerah kritis. Oleh karena tolak H0, maka dapat kita simpulkan terdapat korelasi antara peringkat yang diberikan oleh kedua pakar. Terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada salah ataupun kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.